saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di mana pagi hari yang indah ini berkat Tuhan melimpah buat kita semua. Berkat kemurahannya selalu ada buat kita, karena kasih setianya tak pernah berubah. Dari hari ini sampai selama-lamanya selalu menyertai setiap kita, karena Tuhan selalu menolong hidup kita. Bahkan Tuhan selalu membuka jalan bagi kita. Pertolongannya tepat pada waktunya. Mari kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita serahkan setiap harapan kita hanya kepada Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang pernah lalai menepati janji-janjimu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Haleluya. Kau sanggup membuka jalan bagi setiap kami, bahkan Kau sanggup menolong kami, Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Kau tak pernah lalai menepati setiap janji-Mu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Glory, haleluya Yesus. Kami percaya kepadamu. Glory, haleluya. Segala harapan kami taruh di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau sanggup menolong kami. Kau sanggup memulihkan setiap kami. Kau sanggup beri kekuatan buat setiap kami, Tuhan. Berkaryalah bagi orang-orang yang percaya. Bekerjalah Tuhan bagi
setiap kami yang mengasihi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku percaya padamu Tuhan, melebihi dari segala. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menaruh setiap harapan kami karena kami percaya Kau Allah yang satu-satunya yang dapat kami andalkan. Terima kasih Bapa. Kau sanggup Tuhan untuk menolong setiap kami. Bahkan penyertaan-Mu begitu sempurna bagi kami. Tak ada yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami mau menerima berkat firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan menuntut setiap langkah kehidupan kami, mengawali pada pagi hari indah ini sebelum kami beraktivitas Bapa. Kami Tuhan rindu Tuhan selalu datang kepadamu, melekat di hati-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkaryalah melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu juga Tuhan menjadi suatu rema buat setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar kita pada pagi hari ini? Saya yakin dan percaya setiap kita ada dalam pemeliharaan Tuhan kita. Memasuki di tahun yang baru, di bulan yang baru Bapak Ibu Saudara, kita meyakini bahwa kasih sayang daripada Tuhan senantiasa terus dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan kembali akan kebenaran firman Tuhan sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita pada pagi hari ini. Pada bulan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan subtema kesetiaan. Ya, berbicara tentang kesetiaan Bapak Ibu Saudara, pastinya kesetiaan merupakan suatu kata-kata yang sederhana, tetapi tidak mudah untuk dikerjakan Bapak Ibu Saudara. Ya, kesetiaan merupakan suatu kata-kata yang sederhana, tetapi tidaklah mudah untuk kita kerjakan. Ya. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, kesetiaan ini berkaitan erat dengan sikap hidup kita untuk dapat dipercaya, ya, memiliki loyalitas di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya, secara khusus bagi setiap kita anak-anak Tuhan, bahkan mempelai daripada Kristus, bagaimana sudah seharusnya bahwa setiap hidup kita harus ada di dalam kesetiaan kepada Tuhan kita. Ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Dia tidak pernah mengingkari setiap janjinya di dalam setiap kehidupan kita. Kesetiaan dapat kita lakukan baik di dalam setiap situasi di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Jangan hanya kita setia kepada Tuhan ketika kita ada dalam kondisi yang tidak enak, ya. Dalam kondisi yang terjepit, ya, dalam situasi yang menyesakkan, kita mulai mendekatkan diri kita kepada Tuhan, ya. Dengan kata lain bahwa kita memiliki kesetiaan kepada Tuhan ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, dengan kesulitan-kesulitan di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi berbeda halnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada di dalam situasi dan kondisi yang menguntungkan, ketika kita diberkati, ketika kita berkelimpahan, maka kita tidak setia atau kita mulai menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Ya,
Mari pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, apapun musim di dalam setiap kehidupan kita, kita mau terus belajar setia kepada Tuhan. Untuk mendasari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan membuka di dalam Rut pasal yang pertama. Rut pasal yang pertama mulai ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Rut pasal yang pertama ayat 16 sampai 17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Amin. Ya. Dari pembacaan kita dalam kitab Rut pasal yang pertama, mulai ayat 16 sampai ayat yang ke-17, kita mengetahui di sini Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan mulai dari ayat yang pertama, ya, di situ judul perikopnya adalah Rut dan Naomi, ya. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, perjalanan setiap kehidupan Rut dan Naomi ini Bapak Ibu Saudara, ya, yaitu adalah Elimelek dan istrinya Naomi memiliki nama anaknya yaitu Mahlon dan Kilion, ya. Dan mereka menikah dengan Rut dan Naomi ini. Tetapi yang kita mau lihat Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, bahwa sikap hidup keteladanan yang dimiliki oleh Rut Bapak Ibu Saudara. Ya, kita perhatikan bahwa tokoh daripada Rut ini dapat kita perkatakan bahwa Rut ini memiliki ketegaran hati yang sangat kuat di hadapan Tuhan, ya. Sekalipun dia sudah kehilangan akan suaminya, ya, karena meninggal, ya. Bahkan ibu mertuanya ini berkata kepada Rut bahwa dia disuruh pulang saja. Sudah tidak ada harapan lagi untuk Rut ini memiliki seorang keturunan, ya. Lebih baik dia pulang kembali ke negerinya Moab pada waktu itu. Tetapi kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, ya, Naomi ketika ibu mertuanya itu menyuruh dia pulang, akhirnya dia pulang Bapak Ibu Saudara. Tetapi berbeda dengan Rut, ya. Dikatakan di ayat 16 sampai 17 tadi, bahwa dikatakan jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Ya, di sini kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara begitu tegar, begitu setianya kehidupan daripada Rut kepada ibu mertuanya. Ya, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap kehidupan kita, tetap setiakah kita ketika kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan di dalam setiap kehidupan kita, ya. Kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa banyak orang meramalkan tahun 2025 ini bukan tahun yang semakin mudah, tetapi merupakan tahun yang semakin sulit, ya. Dan kita sudah melihat, ya, bagaimana banyak sekali goncangan ekonomi, ya, stabilitas ekonomi dalam bangsa kita. Begitu juga dengan setiap kehidupan di sekeliling kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya mau katakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki sikap hidup yang setia kepada Tuhan. Ketika kita tidak setia kepada Tuhan, Dia tetap setia karena Tuhan tidak dapat mengingkari setiap janjinya. Kita lihat di dalam 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-13. 2 Timotius 2 ayat yang ke-13 firman Tuhan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin, ya. Jadi pagi hari ini kita patut bersyukur Bapak Ibu Saudara, ya. Mengapa kita dituntut harus setia kepada Tuhan, ya? Dikatakan bahwa sekalipun kita tidak setia, Dia Allah yang tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal
dirinya. Ya, Tuhan kita sudah memberikan contoh teladan hidup yang nyata Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dia setia bahkan taat sampai mati. Ya, dia menjalankan seluruh perintah dari Bapanya yang di surga. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, melalui tokoh Rut ini kita dapat belajar ada 2 poin penting yang dapat kita pelajari bersama-sama untuk kita mendasari setiap kehidupan kita pada pagi hari ini. Pelajaran pertama yang dapat kita ambil dari tokoh Rut ini adalah Rut tetap bertahan dalam kondisi apapun. Ya, ini yang menjadi satu pelajaran penting dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Ya, respon yang kita ambil ketika kita menghadapi kesulitan, tantangan dalam kehidupan kita, ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Ya, karena ketika respon kita benar, ketika kita menjalani atau menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan kita, maka saya yakin dan percaya kita akan dapat melihat ya campur tangan Tuhan yang nyata dalam setiap kehidupan kita. Ya, bahkan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 35 sampai 39 kita akan lihat bersama Bapak Ibu Saudara. Roma pasal yang ke-8 ayat 35 sampai ayat 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jadi poin pertama yang dapat kita pelajari Bapak Ibu Saudara dari tokoh Rut ini ya, kita dapat belajar bahwa Rut merupakan sosok yang tetap bertahan dalam kondisi apapun juga ya. Dia memiliki kesetiaan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara, ketika mungkin ya suami atau istri ya, salah satu dari suami atau istri meninggal ya, kebanyakan dari orang tersebut pastinya akan menikah lagi Bapak Ibu Saudara ya. Entah yang meninggal suaminya terlebih dahulu atau istrinya terlebih dahulu, pasti kebanyakan itu akan menikah lagi ya. Tetapi pada pagi hari ini kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa tokoh Rut ini dia tetap bertahan ya. Dia tetap bertahan dengan kondisi yang ia hadapi pada saat itu ya. Karena kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa kesetiaan ya ataupun tetap bertahan di dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan berjanji akan memberikan mahkota kehidupan bagi setiap orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Kita buka di dalam Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin ya. Jadi ini yang Tuhan inginkan dari setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara ya. Jangan hanya kita berkata aku mengasihi engkau Tuhan, aku mengasihi engkau Tuhan. Tetapi
kita tidak memiliki kesetiaan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak setiap kita yang mengikuti doa pagi online pada pagi hari ini, saya mengajak untuk setiap kehidupan kita, untuk kita menghidupi akan sikap hidup yang dimiliki oleh Ruth ini. Dia tetap bertahan walaupun kondisi yang dihadapinya tidak menguntungkan Bapak Ibu Saudara, ya. Dia harus kehilangan suaminya, ya. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, sudah tidak ada harapan bagi Ruth ini untuk memiliki sebuah keturunan, ya, karena suaminya sudah meninggal. Tetapi yang dapat kita lihat adalah kesetiaan daripada Ruth untuk dia tetap bertahan dalam kondisi apapun juga yang dihadapinya. Itu poin pertama Bapak Ibu Saudara. Jadi yang dapat kita pelajari dari Ruth ini adalah tetap bertahan dalam kondisi apapun juga dalam hidup kita. Lalu poin yang kedua Bapak Ibu Saudara, pelajaran penting apa yang dapat kita ambil dari tokoh Ruth ini Bapak Ibu Saudara? Yang kedua yang dapat kita pelajari adalah Ruth ini berani meninggalkan identitasnya. Dan Ruth berani meninggalkan zona nyamannya, ya. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, di dalam Ruth pasal yang pertama ini, Ruth ini berasal dari Moab Bapak Ibu Saudara, ya. Dan kita mengerti bahwa Moab ini adalah orang-orang yang menyembah kepada berhala, ya. Otomatis dia tidak mengenal Tuhan Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi Tuhan memberikan pengecualian kepada Ruth ini. Bagaimana ia berani meninggalkan identitasnya, meninggalkan zona nyamannya untuk dia tidak kembali ke negeri Moab, ya. Tetapi dia mengikuti ibu mertuanya, yaitu menuju tanah perjanjian Israel, ya Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, di negeri Israel ini nantilah, ya, Ruth ini akan mendapatkan pemeliharaan yang ajaib daripada Tuhan, ya. Kita lihat di dalam Amos pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Amos pasal yang ke-6 ayat yang pertama, ya. Amos 6 ayat yang pertama, celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel bisa datang. Amin, ya. Jadi kita dapat melihat mengapa Ruth ini berani untuk keluar dari zona nyamannya Bapak Ibu Saudara, ya. Dia tidak mau kembali kepada negerinya, ya. Kalau kita perhatikan di sini ada cara pandang yang berbeda, ya. Cara pandang yang diperbaharui oleh Tuhan, ya. Jadi saya percaya bagaimana Ruth bisa berubah, ya, cara pandang hidupnya, ya. Pastinya dia juga melihat, ya, pola hidup yang dimiliki oleh ibu mertuanya yang dapat dijadikan panutan bagi setiap hidupnya. Jadi kita percaya Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita memiliki kesetiaan, ya, maka kita dapat menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita, ya. Karena Tuhan pun juga sama Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu juga memberikan kepercayaan, memberikan talentanya bagi setiap kehidupan kita ketika kita dapat dipercaya, ya. Kita setia di dalam perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kepada setiap kita perkara-perkara yang besar di dalam setiap kehidupan kita. Kita membuka di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Amin, ya. Jadi ini yang harus menjadi dasar setiap kehidupan kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang dapat dipercaya oleh Tuhan, ya. Melalui apa Bapak Ibu Saudara? Melalui kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita hari-hari ini, ya, pelayanan kita, pekerjaan kita, usaha kita,
atau hal-hal lain Bapak Ibu Saudara yang boleh ada dalam kehidupan kita. Kita mau setia ya, kita mau melakukannya dengan ketulusan hati kita, bukan untuk manusia tetapi semata-mata untuk Tuhan kita. Karena kita tahu dari tokoh Rut kita dapat melihat bahwa ada pemeliharaan Tuhan yang sungguh sempurna yang dinyatakan di dalam kehidupan Rut ini Bapak Ibu Saudara ya. Jangan sampai kita ini merasa senang di dalam zona nyaman kita Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ketika kita merasa nyaman di dalam zona nyaman kita, maka Tuhan itu tidak akan dapat bekerja untuk menolong setiap kehidupan kita ya. Dan jangan sampai juga Bapak Ibu Saudara ya, ketika kita dihimpit oleh situasi yang tidak mengenakkan dalam kehidupan kita, kita lari kepada Tuhan ya. Tapi oleh sebab itu, biarpun apapun yang menjadi musim hidup kita hari-hari ini ya, kita mau terus tetap setia kepada Tuhan kita, karena Dialah pemilik setiap kehidupan daripada kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, kalau kami boleh diizinkan Tuhan untuk kami kembali memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Bahkan kami boleh merenungkan akan sebagian dari firman-Mu Bapa lewat doa pagi online pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan terus mengajari setiap kami untuk kami dapat hidup senantiasa setia di hadapan-Mu Bapa. Sehingga kami percaya Tuhan, hidup kami akan semakin berkenan di hadapan-Mu, dan kami akan melihat campur tangan daripada Tuhan. Terus Tuhan nyatakan kuasa-Mu, biarlah pertolongan Tuhan nyata di dalam setiap kami. Jadi dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.